Pakai tangan? Iya. Ototnya seberapa ini? Wah! Kayak ini, kayak pesawat mau take off. Jadi orang kalau mau olahraga kan pemanasan dulu. Ah, ini ada Citylink lewat, kita mesti nunggu dulu ya. Kita nggak boleh motong depan pesawat ya. Halo semua, selamat datang di channel Fitra Eri. Pasti sebagian besar dari Anda pernah naik pesawat terbang dan merasakan betapa bersihnya dan mulusnya sebuah runway pesawat terbang. Memang runway yang bersih dan mulus itu adalah syarat mutlak bagi keselamatan penerbangan. Bagi teman-teman penggemar aviasi, mungkin ingat beberapa tahun lalu itu ada sebuah pesawat Concorde itu sampai jatuh hanya karena mesin jetnya itu mengisap partikel besi atau bongkahan besi dari runway dan akhirnya merusak mesin dan jatuh menewaskan semua penumpangnya. Begitu vitalnya kebersihan runway. Dan hari ini saya diundang ke Airport Soekarno-Hatta untuk melihat bagaimana sebuah runway itu dibersihkan. Dan ini adalah salah satu mobil yang paling berjasa. Ini adalah runway sweeper. Jadi tugasnya adalah untuk membersihkan semua partikel, debu, kerikil, sampah, barang-barang yang tidak diinginkan yang ada di runway akan dibersihkan oleh mobil ini. Dan ini sebenarnya basically secara mendasar ini seperti vacuum cleaner yang Anda pakai di rumah, bedanya jauh lebih besar, lebih mahal, dan lebih canggih. Nah, sekarang bersama saya sudah ada Mas Tommy dari bagian equipment dan workshop ya di sini. Beliau yang nanti akan ngejelasin ke saya tentang mobil ini. Karena mobil ini walaupun ini Mercedes-Benz, tapi itu benar-benar cuman penggeraknya aja Mercedes-Benz. Yang lainnya itu sebuah sistem yang spesial khusus untuk membersihkan runway. Mas Tommy, terima kasih banyak udah mau bergabung bersama kami. Ini mobil dari tahun berapa airport kita punya? Ini kita pengadaannya tahun 2012. Oh, 2012 ya? 2012. Ini kerja tiap hari? Kerja tiap hari. Jam berapa kerjanya? Biasanya inspeksi untuk operator itu dia setiap pagi inspeksi. Setiap pagi inspeksi kurang lebih dari pagi start jam 7 sampai jam 9. Mobil ini? Ya, jadi mereka sudah selesai inspeksi, mereka kembali. Nah, bisa jadi juga malam. Nah, malam itu diperuntukkan mereka tuh mendampingi untuk pembersihan rubber. Jika ada terjadi sesuatu yang kotor atau sebelum kita membersihin rubber kotor, kita sweeper dulu yang kerja. Membersihin permukaan, nah baru alat yang satu lagi nanti yang kerja. Artinya sebenarnya banyak lebih kerjanya tengah malam ya, pas jam penerbangan itu lagi nggak terlalu banyak, dan ketika mensweeping satu runway itu udah pasti runway-nya ditutup kan? Ya, pasti close. Ada 3 runway ya? Ada 3 runway. Di Soekarno-Hatta ya? Karena Soekarno-Hatta walaupun Indonesia itu bukan salah satu negara terkaya di dunia, tapi bandaranya salah satu yang paling sibuk. Peringkat 18 tersibuk di dunia. Dan di dunia itu ada lebih dari 150 negara. Dan Indonesia peringkat 18 bandara tersibuk. Oke, sekarang kita lihat langsung aja pertanyaan yang paling awam. Ini apa? Ya, ini magnet bar ya. Magnet bar ini untuk kita bisa mengangkat permukaan-permukaan logam atau besi. Jadi ini tidak bersentuhan langsung, tapi dia akan ngisep ini ya, paku, mengangkat ya, paku, partikel besi, kawat, logam, semua gitu ya. Nah, itu nanti semua itu ditaruh di bak penampungan ini. Ya, kalau untuk vakum yang kita bersihin, yang kita dari sisi udara akan kesedot di bak penampung di dalam. Dan ini ya, ini sisi sapu yang di tengah nozzle vakum. Nah, ini kayak ini nih, kayak sapu lidi nih. Ya, benar. Dia yang menyapu, masukin ke tengah, habis itu disedot. Ya, di vakum, ngebantu vakum. Jadi mungkin kan untuk sisi-sisi yang di luar kendaraan, dia ngebantu sapu ini mengoper ke dalam. Nah, nanti tugas si vakum masuk dari sini nih? Ya, benar Om. Oke, ini apa? Ini untuk bantuan opsional kalau misalkan ada yang tidak terjangkau sapu di sisi udara, tugasnya ini untuk jet blast angin. Ini jadi niup? Ya, dia niup, habis itu balik lagi ke sini? Enggak, dia fungsinya bersih. Misalkan di sisi udara runway dengan rumput, ada partikel-partikel yang tidak terjangkau sama vakum. Dia langsung ngebuang aja ke sisi rumputnya. Oh, untuk ngebuang ke samping ya? Oke, jadi yang ini cara kerjanya itu mirip seperti vacuum cleaner Anda di rumah. Jadi disapu, diangkat dulu kotorannya, kemudian langsung masuk ke bawah sini, dihisap buat langsung masuk ke
bak penampung. Bak penampungannya. Nah, cuman bedanya karena ada bagian yang tidak terjangkau, untuk yang pinggir-pinggir ini di blow di sini supaya dia keluar dari runway. Ini apa? Ini additional aja kalau mereka membutuhkan air sabun. Oh, ini buat air sabun di sini. Ya, mereka bisa menambahkan sabun ke chemical di dalam tangki opsional. Oh, emang pengaruhnya apa kalau ngasih sabun di runway? Kalau misalkan mereka ini sedang menyapu ada partikel seperti oli, kecil, ya. untuk mungkin dia bisa bantu membersihkan gabung sama air yang di dalam. Oh, tapi jarang lah ya Jarang, oli jarang kalau banget. di runway ya. Jarang banget karena Pesawat kan jarang yang olinya bocor. Iya, Kalau jangan olinya sampai. bocor biasanya nggak boleh terbang. Iya, jangan sampai. Ini apa? Ini filter pompa airnya. Pompa air. Oh, Pompa disiram air juga ya? Ya, untuk mengurangi debu. Ya. Jadi ini vacuum cleaner lumayan canggih karena dia nyiramin air dulu. Dia kalau misalnya kondisi lagi hujan, Ya. air nggak apa-apa juga kesedot ke sistemnya. Iya, kalau lagi hujan biasa kita nggak ngebersihin. Oh. Jadi kalau hujan udah biarin aja gitu. Ya, paling unit runway standby kalau Iya, ada terjadi apa-apa. Wah. Ini apaan ini gede banget? Nah, ini nih untuk vakum manual, pakai tangan. Kita Pakai bisa- tangan? Iya. Jadi, Ototnya seberapa ini? ini nggak tahu. Jadi ada partikel runway yang terkelupas mungkin angkat seperti segumpalan batu. Ini pakai kita tangan bisa ya? manual vakum ya. Ini apa? Ini hanya pembuangan. Pembuangan? Jadi kalau misalkan di bak ini sudah cukup banyak air, kita cuma pengen buang airnya aja. Oh, cuman buang airnya Tanpa ya? ngebuang tumpukan sampah yang di dalam, kita buka ini. Oke. Sekali sweeping, kira-kira secara rata-rata berapa kilogram sampah didapatkan? Atau berapa kubik meter? Dia bicara kubik nih Mas. Kapasitas ya dia ini sampai 540 meter kubik per menit. Oke, tapi yang didapat biasanya sekali Nah, yang ngebersihin didapat landasan? itu sesuai keadaan di lapangan. Iya. Biasa rata-rata itu bisa nggak sampai 5 kilo deh, Mas. Nggak sampai 5 kilo, satu runway sepanjang itu? Iya. Artinya memang kondisi runway kita cukup bersih Cukup ya? bersih dan setiap hari apanya. Iya. Artinya kita kotorannya cuma 5 kilogram sehari kira-kira dengan 5 meter kubik apa 5 kilogram? Iya, soalnya 5 kg kurang lebih beban di Runway dalam. yang sepanjang itu mungkin 3 kilo 4 kilo ya Iya, runway kita ya? 3,5 kilo. 3,5 kilo ya. Itu sampahnya cuma 5 kg tuh bukti bahwa runway kita selalu dijaga kebersihannya. Makanya Bandara Soekarno-Hatta ini adalah salah satu yang paling aman juga karena jarang sekali terjadi insiden yang berkaitan dengan runway kotor di sini. Ya. Ini Nah, ini selang air pembersih. Jika kita butuh pembersih di eksiden di lapangan, misalkan kita tersumbat debu atau hal lainnya, kita bisa bersihkan pakai ini dari pompa yang samping tadi. Oke. Ini ini sama penghisap sama, juga ya? Dan dia dibekali juga sama sapu tengah. Sapu tengah? Sapu sisi samping sama sapu sisi tengah. Oke. Pernah nemuin ini nggak sih? Burung mati di landasan gitu? Oh, sering banget. Itu juga Jadi nanti operator. dibersihin pakai ini juga Oh ya? enggak, biasanya secara operator ketika lihat burung mati dia berhenti, dia langsung ngambil. Oh iya. Jadi kalau burung diambil ya? Iya, ambil langsung. Biasanya burung mati kenapa? Mati alami atau ketabrak pesawat? Bisa ketabrak ya, Mas. Biasanya. Oh iya, karena pesawat kencang ya, terus ketabrak. tewas di landasan ya. Kasihan kalau divakum pakai ini, Mas. Bisa pecah-pecah badannya nanti. Belah-belah Oh, di kasihan dalam. burungnya? Iya, kasihan Mati burungnya. juga? Iya, udah mati. Cuman kita Cuman nggak tega juga. wah hebat. Walaupun sebenarnya nggak ada pengaruhnya buat burungnya karena udah meninggal, tapi petugas ini tetap punya hati dan burungnya itu dipindahin secara manual ya. Salut. Oke. Sekarang ini spion-spion. Ini apa? Ya, CCTV. ini untuk CCTV kamera aja kalau untuk membantu penglihatan kita di sisi Ada, samping. jadi ada layarnya di Ada dalam. layar. Saya boleh lihat dalamnya? Oh, boleh. Silakan. Wah. Wah. Jadi itu ada panel kontrolnya, ada panel monitornya juga di situ. Satu pertanyaan nih. Boleh nggak saya coba nyetir ini sama coba simulasi membersihkan kotoran? Wah, boleh banget. Wah. Boleh banget. Oke, siap. Kalau gitu, sekarang saya akan safety briefing sebentar. Dan nextnya saya akan langsung naik ke situ. Saya akan jelaskan apa saja yang ada di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi banget ini. Lihat, naik 4 anak tangga loh. Selamat datang. Iya, siap. Makasih. Oke, sekarang mesti ngapain? Oke, kita start engine dulu. Ini belum netral nih. Oh, udah. Oke. Walaupun udah netral, kalau manual saya tetap injek kopling kali-kali. Biar safe. Nah, ini brake pressure masih low, tapi begitu mesin nyala langsung building dia tekanan rem. Sudah oke? Oke, sudah oke semuanya.
Rem tangan Sebelah sini, Om. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke kanan atau Boleh kiri? ke kanan? Kanan ya. Kita ke tempat latihannya. Kalau pakai satunya tuh pelan banget. Kalau nyapu pakai gigi 2 gini atau gigi 3? Iya, Om. Dua nggak masalah. Sesuai ini. Ini kita puterin aja ya. Iya, siap. Oh, di sini area latihannya. Betul. Oh, aman ya jadi ya. Jadi benar-benar kita melakukan ini tidak mengganggu penerbangan sama sekali. Betul. Oke, kita puterin dulu, kita cek medan dulu ya. Betul. Kalau manasin mesin, Om. Oh iya. Tapi nyaman loh, nih mobil ini bantingannya empuk loh. Betul. Udah ABS juga sistemnya. Ya, tapi cuma lari 40 mah nggak butuh ABS kali. Kan Iya. nggak dipakai ngebut juga. Itu. Di sini kita ada maksimum kecepatan untuk mengendarai sebuah kendaraan di bandara, Om. Berapa? Kurang lebih 25. Kalau di 25 bandara. ya? Betul. Di setiap bandara semuanya 20. Loh, walaupun di taxiway gitu, bukannya kayaknya kenceng-kenceng tuh mobil di taxiway gitu. Oh, enggak, Om, tetap, Om. 25? Tetap sesuai sama apa yang sudah di Kalau melanggar ketahuan? oh, tawar sih, sebenarnya dari tawar kan pengawas kita. Oh, langsung diperingatin? Betul. Terus bisa langsung kena sanksi dong? Iya, bisa. Oke, kita mau membersihkan jalan, anggap ini runway di depan ya. Iya. Kita harus berhenti dulu apa sambil jalan? Oh, berhenti aja, nggak apa-apa. Sambil saya ngasih tahu fungsi dari tombol-tombolnya. Kita nyalakan mesin dari F14 ini. Oh, Nah, belakang. nggak ada tulisannya, cuma F14, jadi Iya, harus apal ya. hanya- Harus ngelihat gambarnya betul, ini ya. icon-icon aja, Om. Oke. Nah, lalu udah selesai, udah kedengaran mesinnya, lalu kita vakumnya kita nyalakan. Oh, kerasa ada getaran yang beda ya. Tuh. Kita keluarkan sapu sebelah kanan, Oh iya, ada, Om. Sapu sebelah kiri. oh iya. Makin tinggi RPM-nya. Tuh. Ini untuk apa? Daya hisapnya kita akan naikkan lagi. Nyalain semua, ha? Tuh. Magnet kita turunkan. Oh iya, mana? Oke, kita siap. Kita jalan berapa? Pakai gigi berapa? Seperti biasa 1, 2, habis itu normal ya. Oke. Oke, mari kita bersihkan bandara ini supaya penerbangan semakin bersih runway-nya dan semakin aman. Kayak gini? Yap, Segini ya? yuk. Sebenarnya kalau aktualnya lebih kencang lagi ya? Iya, bisa. Dia sampai 40. Bisa sampai 40 ya? Iya. Kita lagi nyapu, tiba-tiba ada pesawat kan kita langsung Iya. waduh. Kita Jadi ke kiri apa ke kanan? ke kiri bisa kita putarin PK ini. Kita puterin ya. Ya. Haha, ini kita bersihin gratis nih semua nih. Sebenarnya bukan jadwal kita bersihin nih. Ini tetangga-tetangga harus berterima kasih nih kita bersihin nih. Sama juga tuh. Air juga kesedot kalau kita lewatin Iya, tuh. air juga kita sedot juga. Jadi ini sambil belok juga nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Spionnya banyak, jadi spion kanan ada 2, spion kiri ada 2. Buat ngelihat belakang sama buat ngelihat bawah belakang. Nah sekarang udah dikasih batuan dan paku semua di depan. Oke, udah mulai keluar senjatanya semua. Oke, siap. Oke. Siap membasmi kotoran-kotoran. Wah, ini kotoran yang sangat berbahaya untuk pesawat. Uhuhu. Sedot masuk semua itu. Hahaha. Bersih. Bersih. Bersih bersinar tuh langsung. Runway-nya ya. Nah itu biasanya runway itu kan lebar dia. Jadi Betul. berapa kali bolak-balik, berapa jalur tuh? Ini
kan untuk lebar kan 2,5 meter. Kita mempunyai lebar runway itu sampai 60. Nah, kurang lebih ya sekitar 20 kali. Iya, bisa jadi. Itu berapa jam sekali ngebersihin satu runway itu? Sesuai paten itu. Jadi kita dikasih waktu dari jam 11 sampai jam 5 pagi Dari jam 11 sampai Malam. jam 5 pagi. untuk ngebersihin itu. Itu satu shift? Satu Satu mobil shift. aja? Iya, 2 mobil. Oh, 2 mobil. Iya. Satu runway 2 mobil langsung Iya. bersihinnya ya? Nanti kita coba Om, kita nyoba di bagian apronnya Om. Ini dibersihin semua nih, nggak apa-apa nih kita. Nggak apa-apa Om. Nanti sekarang kita lihat sampahnya ya. Siap. Oh, ini jalanan kotor kita. Jadi jalan rusak juga nggak bisa ya dibersihin pakai ini ya? Iya. Oh, karena di depan magnet itu ada ban ya, jadi dia ngikutin kontur jalan ya kalau rusak ya. Iya. Itu jadi kalau lari 30, 40 gitu ya, mau bersihin dari ujung ke ujung tuh berapa lama satu runway? Kalau misal dari ujung ke ujung kurang lebih sih setengah jam sih Om. Setengah jam ya? Iya, setengah jam. Padahal kita kalau naik pesawat mungkin 40 detik udah ujung ke ujung ya. Iya. Sekarang kita mau coba blowernya. Oke, ini ada pencetatan blower. Nah, ini untuk blower sebelah kanan. Kita lihat dan naikkan. Wah, iya. Wah, kelihatan tuh. Kayak ini kayak pesawat mau take off. Kencang juga ya blowernya ya. Iya, Ini apa nih? ada ininya, sensornya. Aman, masih aman. Dulu waktu mau mengoperasikan ini trainingnya berapa lama, Mas? Kurang lebih 1 bulan aja sih. 1 bulan ya? 1 bulan aja. Praktek lagi, nyoba lagi, Betul. ikut sama yang udah bisa. Betul, sama sinar-sinar ya cari. Nah, yang kiri? Oke, yang kiri silakan Om. Yang ini ya. Betul. Ya. Wah, gila. Asik juga loh nih. Ini canggih banget. Ini udah sama mobilnya udah ada ini ya langsung waktu. Udah langsung satu paket. Oke, clear. Oke. Mantap. Sekarang kita balik lagi. Nah, itu dia tadi runway sweeper yang bertugas membersihkan kotoran-kotoran dari runway. Tapi untuk membersihkan runway secara proper, tidak cukup hanya mobil itu. Ada satu mobil lagi yang penting untuk membersihkan runway, yaitu ini. Ini namanya rubber removal. Artinya pembersih karet. Karet dari mana? Karet dari ban pesawat tuh kalau mendarat itu kan cit gitu. Nah, itu meninggalkan ampas-ampas karet di landasan yang kalau itu bertumpuk semakin banyak bisa membuat landasan itu semakin licin dan itu harus dibersihkan secara reguler. Ini dia alatnya rubber removal dan ini juga besar sekali dan lebih unik. Ini kokpitnya seakan terpisah dengan yang di belakangnya itu. Nah, di sini juga ada sweepernya. Nah, ini yang akan melepaskan karet itu dari landasan. Ini ada penyemprot air bertekanan sangat tinggi yang dia akan mengangkat rubber itu dan ini yang kemudian men-sweep dan menyedot semua karet-karet itu masuk ke dalam penampungan. Nah, untuk mobil yang ini nanti kita akan tanya-tanya lebih detail bareng operatornya karena kita mau konvoy bareng ke apron. Jadi ke tempat parkirnya pesawat saya mau naik mobil ini. Nah, ini dipanasin dulu. Pakai joystick loh. Tuh ada joystick gitu. Nah, itu pemanasan. Jadi orang kalau mau olahraga kan pemanasan dulu. Naik turun. Dicek semua sistemnya bekerja dengan baik apa enggak. Oke, sekarang saya naik ke mobil ini. Halo Mas. Halo, Mas siapa nih? Deriansyah. Mas Deriansyah. Wah, ini kapasitasnya cuma berdua. Dan ini kita harus akrab nih berdua. Soalnya jaraknya
terlalu Deket-deketan dekat, ya. Kalau kita musuhan, jadi nggak enak nih terlalu dekat. Nggak bisa physical distancing lah ya. Oke, itu joystick apa sih Mas? Ini untuk joystick untuk apa namanya? Oh, untuk ini. Controlling ini. Tapi kalau maju mundurnya? Maju mundur ini kayak matic biasa Om. Oh iya Ini iya. cuma maju mundur, ini cuman ini untuk Itu mundur, ini untuk maju. Oh ini untuk mundur tuh untuk maju ya? Nah, gitu aja. Oh iya iya iya. Iya. All 5 Delta standby. Nah, mobil ini juga harus hubungan sama tower kalau mau ke apron ya? Ya, dilengkapi dengan radio. Mas, setiap hari itu, setiap ngebersihin, satu runway itu dapat berapa kilo ini? Satu runway itu dapat berapa kilo karet? Kalau kilo karet biasanya sih tergantung ini ya. Pak, kalau paling. Kalau lagi rame, kalau bandara lagi rame itu bisa Kami sampai pas di belakang Sekon ya Pak untuk ngambil gambar. 30 kilo. bisa sampai 30 kg karet kalau misalnya runway itu lagi sering dipakai 30 kilo. Seberat anak SMP kali atau SD. Nah itu pemadam kebakarannya yang udah pernah dicoba sama Om Mobi, nyoba nyemprot ya. Bisa lihat di channelnya Om Mobi. Ini kerjanya cuma pas malam aja artinya kalau di yang runway rubber removal ini. Runway rubber removal ini kita biasanya kerjanya malam karena kan penerbangan itu sepinya di malam. Iya. Paling adanya internasional aja, kalau untuk domestik kan Iya. nggak ada, jarang. Gitu. Ah, ini ada Citylink lewat. Kita mesti nunggu dulu ya. Kita nggak boleh motong depan pesawat ya. Nggak boleh. Pesawat prioritas ya. Prioritas. Nah, ini kita di jalur yang sama dengan pesawat. Tadi pesawat Citylink itu lewat jalur ini. Jadi ini namanya taxiway. Mas, itu kalau rubber removal gini, Ya. malam-malam ngebersihin, harus berdua apa sendiri operatornya? Bisa satu orang, bisa dua orang. Boleh satu orang, Mas? Satu orang sendiri pun bisa. Paling yang dua orang, yang satunya nemenin biar kasarnya kalau malam itu nggak sendiri, nggak bosan mungkin gitu. Nggak serem? Iya, nggak serem. Apalagi di tengah-tengah runway kan. Tengah runway kan sepi mau apa, Mas? Mau ngobrol sama siapa kan bingung. Tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol gimana? Nah, terus karetnya tuh dibuang kemana? Kalau misalnya habis selesai dibersihin, masuk ke belakang kan? Masuk ke belakang, nah itu nanti kita tampung biasanya. Kita tampung, terus nanti kita buang ke pembuangan. Oke. Mari kita bersihkan landasan dari karet-karet itu. Oke, ini nggak ada persneling, jadi tinggal maju aja, udah maju. Ini gas. Iya, gas. Ini itu rem. rem. Oke. Nah ini untuk naik turunnya si head ini sendiri. Oke. Jadi harus pencet ini. Tadinya ini seharusnya ada dua Om. Ya, Iya. ada dua head. Yang sebelah kiri head yang ini, yang satu lagi dia seharusnya ada lebih kecil dia size Oke. headnya. Jadi kita makanya yang kiri. Kiri, terus habis itu ke bawah. Itu bawah. dipentokin aja, nanti dia berhenti sendiri. Iya, dia berhenti sendiri. Jadi kita harus turunin dulu sebelum jalan. Ya, turunin dulu sebelum jalan. Ini. Turunin. Wih, ada getarannya. Udah. Udah. Kita Ini lepas aja biasa. Terus kita setting ke berapa dia kecepatannya. Oke. Kalau dia tebal, kita makanya yang 100 feet per menit. Oke, Jalannya. jadi ada beberapa tingkat kecepatan tergantung tebalnya si karetnya itu ya. Pakai yang karena ini lumut, kita pakainya yang light heavy. Oke. Oke, terus langsung initiate. Ketika ini muncul, berarti itu udah siap jalan. Kalau ini tinggal sekali on off-nya, jadi di pedal gas. Oke. Jadi cuma sekali dia langsung jalan sendiri. Ini pengaruh ke kecepatan nggak? Kecepatan karena kita sudah atur di yang sebelumnya. Oh, Light jadi heavy, udah heavy. pol aja? Iya. Udah gaspol aja? Iya, jadi itu Oke. tinggal nggak usah digaspol, tinggal sekali kita. Oh, sekali injek aja habis itu lepas? Iya, lepas. Oh, Jadi oke. udah tinggal main setir. Oke. Dah? Ya. Udah? Udah. Gini ya? Emang sepelan ini ya? Iya. Pelan banget loh nih. Gila, ini runway panjang banget ngebersihinnya, tapi nggak usah seluruh runway ya? Enggak, jadi per malam itu biasanya kita pembersihan areanya
sekitar 2.400 meter persegi Oh, cuma minimal gitu. 2.400 meter persegi itu kayak rumah mewah lah. Jadi 600 kali 4 meter Itu hitam-hitam bisa dibersihin juga tuh? bisa. Oh, jadi pelan ya, beda sama yang runway sweeper tuh kan kenceng kan? Jadi ini bertahap. Di sini terlihat kecepatannya, terus ini putaran dari cyclone-nya, terus di sini tekanan keluar dari air tersebut, discharge, terus ini penghisapan untuk charge, hisapnya berapa bar. Jadi yang kebersihan itu cuma sediameter itu aja ya? Sediameter itu kisaran 80 cm. Jadi ini kayak lumut-lumut gini bisa bersih ya? Bersih, langsung ke habis malah. Dia nggak harus searah sama betonnya ya? Enggak. Kalau di runway kita mungkin bikinnya tetap satu jalan kayaknya, satu lajur. Malam-malam Mas lagi bersihin tiba-tiba ada hantu muncul gitu kan? 2.400 meter persegi itu berapa lama bersihinnya pakai ini? Biasanya dari jam 11 no time close sampai kira-kira jam 3 atau Wih, jam 4. lama juga ya. Jadi 2.400 meter itu emang area yang biasanya kena. Ya, kena. Tapi kan kadang-kadang ada pesawat yang lebih dekat gitu, pesawat lebih kecil, kadang-kadang lebih ke tengah mendaratnya gitu. Itu jarak 600 meter itu kan area touchdown. Iya. Nah, itu yang kita ambil untuk pembersihan area. Oh. Jadi ketika landing pas di area itu yang biasanya dipakai untuk landing. Jadi karetnya ya di situ-situ aja. Dan ini setirnya tuh bukan ngebelokin ban ya. Setirnya tuh ngebelokin bodinya pivot di belakang Ya. itu ya. Canggih loh, ini pakai hidrolis lagi ini. Bukan pakai pneumatis ininya. Belok-beloknya. Jadi setiap kali kita muter setir tuh ada suara ces gitu. Suara angin. Iya, suara angin. Ini cat nanti hilang nggak cat kena ini? Cat biasanya kalau lebih tekanannya lebih tinggi lagi mah. Jangan deh, kasihan catnya. Kalau lebih tinggi lagi dia ngangkat, tapi ini masih bisa sih untuk dilintasin. Kita hindarin catnya aja. Kasihan nanti ngecat lagi pas. Oke, kalau misalkan udah ya pencet rem atau pencet gas lagi sama aja. Oh, iya. Terus ada rem tangan ya? Enggak? Ininya diangkat ya? Di escape dulu, di mode ngebersihinnya kita. Oke. Nah, sampai hilang. Nah, baru ini bisa diangkat. Pakai ini juga, dipencet Iya, juga. Diangkat. Oke, makasih Mas Dery. Sekarang kita lihat hasilnya. Ya, ayo, mari kita lihat. Ini gimana cara nonaktifinnya? Ada rem tangan atau apa? Ini? Tangan di sini, Om. Oh, ini cuma bisa maju mundur ya. Rem tangan di situ ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya yuk. Kita lihat hasilnya. Wah, bagaikan bumi dan langit. Lihat, ini udah putih banget nih, nggak ada karet-karetnya. Yang di sini masih kotor. Kelihatan banget ya hasilnya tuh. Jelas banget. Kelihatan jelas nggak di kamera? Wuhu, bersih banget. Nah, ini bukti kalau saya nggak mau ngerusakin cat. Jadi saya belokin di sini. Kasihan yang ngecat nanti kalau misalnya catnya terkelupas. Bersih banget langsung. Keren. Itu keras banget ininya. Pantesan karet-karet semua langsung lenyap. Jadi itu membersihkan karet tanpa merusak landasannya karena pakai air. Canggih ya, airport kita punya alat ini. Oke, sekarang kita balik ke base camp.
Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke, teman-teman, makasih Pak Ajun, makasih Mas Faro, makasih Mas Tommy. Ya buat ini apa, buat pengalamannya, saya udah nyobain mobil ini yang mungkin kesannya cuma bersihin landasan, tapi justru perannya itu vital sekali untuk keselamatan setiap penerbangan yang lewat di runway itu. Wah, terima kasih, ini berkat jasa-jasa bapak-bapak semua nih, saya kalau terbang jadi lebih aman semuanya. Terima kasih juga buat kesempatannya. Sama-sama. Nah, teman-teman bisa follow Instagram mereka di sini dan punya YouTube channel juga ya, Airport Adventure. Nah, bisa subscribe juga buat lihat keseruannya, karena banyak sekali hal-hal yang tidak kita lihat kalau kita naik pesawat tapi dilakukan di bandara. Wah, nanti rencananya sih saya nggak pengen cuma mobil ini, tapi mobil-mobil lain nanti kita coba di lain waktu. Terima kasih, jangan lupa klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum, follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih bapak-bapak semuanya. Sama-sama, Terima kasih Om. Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.